Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Nah, wabah COVID-19 masih melanda di negara kita. Tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap menjaga kesehatan. Dan tetap nikmati waktumu bersama di rumah, bersama keluarga, sambil belajar bersama ya. Nah, kita lanjutkan materi kita hari ini, subtema 2 pembelajaran 1 tema ke-7 ya. Nah, kemarin kita adalah belajar tentang kebersamaan di rumah. Sekarang kebersamaan di sekolah. Mari kita baca teks ini bersama-sama ya. Siti adalah siswa kelas 2 SDN Nusantara 01. Siswa-siswi kelas 2 hidup rukun. Mereka setiap hari belajar di sekolah bersama. Teman Siti di sekolah berasal dari berbagai daerah. Teman Siti berasal dari beragam suku. Mereka juga menganut beragam agama. Mereka belajar dengan giat dan rukun. Siswa kelas 2 dapat hidup bersama. Nah, sekarang ayo amati nih kegiatan upacara bendera. Anak-anak Bapak pasti sudah lama sekali tidak melaksanakan kegiatan upacara bendera dikarenakan kita masih belajar dari rumah dan di masa pandemi COVID-19 ini kita dilarang berkerumun. Semoga wabah pandemi COVID-19 ini lekas berlalu ya dan kita bisa melaksanakan kegiatan upacara bendera. Nah, kita baca teks berikut ini bersama-sama ya. Upacara bendera. Setiap hari Senin, SDN Nusantara 01 melaksanakan upacara bendera. Siswa berbaris sesuai kelas masing-masing. Kelas 2 berbaris satu barisan di samping seorang siswa. Siti menjadi pimpinan barisan. Siti dan teman-temannya sangat senang mengikuti upacara bendera. Sesuai kegiatan upacara bendera, Ibu guru akan menyampaikan cerita, ibu guru akan mendongeng. Siti dan teman-temannya bergegas masuk kelas. Nah, kali ini Pak Teddy akan mendongeng tentang ikan dan burung. Anak-anak Bapak silahkan disimak dan didengarkan ya. Di sebuah hutan lebat, hiduplah dua binatang yang hidup dengan rukun. Mereka adalah si burung dan si ikan. Meski tinggal di tempat yang berbeda, keduanya tetap bersahabat dengan baik. Kedekatan mereka tidak terjadi begitu saja. Awalnya mereka justru tak saling sapa dan tak saling kenal. Hingga suatu hari ada suatu kejadian yang mengubah mereka. Waktu itu si ikan sedang beristirahat di tepian sungai. Ia menatap nanar biji-bijian pada sebuah pohon yang berada di pinggir sungai. Biji-bijian itu nampak sangat lezat, tapi apa daya, aku tak bisa mengambilnya. Batin hewan yang bernafas dengan insang ini. Karena sangat menginginkan biji-bijian itu, ia pun melompat-lompat, berharap bisa meraihnya. Meski telah berulang kali melompat, ia tak kunjung berhasil mendapatkannya. Setelah itu, ia melihat seekor burung yang terbang ke sana kemari. Lalu ia merasa iri pada hewan itu. Tuhan, kenapa Engkau tak berikan aku sayap untuk terbang, supaya aku bisa meraih biji-bijian itu? Ucapnya dalam hati. Di sisi lain, si burung yang telah lama berterbangan itu lalu hinggap di salah satu dahan pohon pinggir sungai. Ia merasa lelah terbang ke sana kemari untuk mencari makan. Saat beristirahat, ia melihat begitu banyak cacing di dasar sungai. Cacing-cacing itu tampak gemuk dan lezat. Pasti cacing-cacing itu sangat enak. Badannya gemuk-gemuk sekali. Ucap hewan bersayap itu dalam hati. Kemudian ia berusaha menyelam ke dalam air untuk menangkap para cacing. Akan tetapi selalu gagal karena tak sanggup berenang. Saat memandangi cacing-cacing itu, ia melihat seekor ikan yang sedang berenang dalam air. Dalam hati ia berkata, Tuhan, kenapa Engkau tak memberiku ekor dan sirip supaya aku bisa berenang dan menangkap cacing-cacing itu? Si ikan melihat burung yang selalu menyelam ke air. Ia pun penasaran apa yang sebenarnya ia lakukan. Permisi, apa yang sedang kau lakukan? Tanyanya pada hewan yang berterbang itu.
Aku sedang mencoba menyelam ke dasar sungai untuk menangkap cacing. Tapi aku tak kunjung berhasil, ungkap si burung. Dari tadi aku juga melihatmu melompat-lompat. Apa yang sedang kau lakukan? Tanya si burung. Sebenarnya aku sangat menginginkan biji-bijian yang ada pada pohon itu. Tapi aku tak punya sayap sepertimu, sehingga aku tak bisa mendapatkannya, ungkap hewan yang hidup dalam air ini. Bagaimana kalau kita saling membantu saja? Kau ambilkan cacing untukku dan aku kan ambilkan biji-bijian untukmu, ungkap burung pada ikan. Ide yang bagus kawan, sahut ikan yang merasa bahagia. Sejak saat itu mereka hidup bersahabat dan saling tolong-menolong. Nah, itu dongengnya, bagaimana menarik bukan, tentang persahabatan si burung dan si ikan. Nah, ini adalah latihan tentang dongeng tadi. Silahkan kalian jawab dan kerjakan. Dan jangan lupa kirimkan fotonya tugasmu ke gurumu ya, untuk mengoreksi jawabanmu apakah benar atau masih kurang tepat. Nah, tadi kalian udah mendengarkan dongeng tentang hidup rukunnya si ikan dan si burung. Nah, tentunya kalian pernah memiliki sikap hidup rukun di kelas kan? Coba kalian tuliskan contoh sikap-sikapnya ya. Nah, Siti dan teman-temannya diberi tugas membuat kartu pecahan. Masing-masing siswa membuat 3 kartu pecahan. Siti membuat pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat seperti pada gambar ini ya. 1/2, 1/3, dan 1/4. Dalam membuat pecahan, membagi gambar harus sama besar ya. Nah, perhatikan gambar yang menunjuk pecahan setengah berikut. Nah, gambar yang pertama ini pembagiannya tidak sama besar ya. Berarti dia bukan dikatakan pecahan setengah atau 1/2. Tetapi di gambar yang kedua ini pembagiannya sama besar. Jadi ini boleh dikatakan pecahan 1/2. Oke, paham kan dalam pembagian bentuk pecahan? Nah, berikut ini ada latihan tentang pecahan, menentukan pecahan, dan bentuk-bentuk pecahan ya, mana yang menentukan pecahan. Silakan kalian kerjakan di rumah dan jangan lupa ketika mengerjakan harus didampingi orang tua di rumah ya. Tetap semangat. Wabah COVID-19 masih melanda di negara kita. Anak-anak Bapak yang kami sayangi, tetap jaga kesehatan ya. Tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat selalu memakai masker ketika keluar rumah, mencuci tangan dengan air mengalir, menjaga jarak, dan menggunakan hand sanitizer. Dan ketika kamu bersin, tutuplah mulutmu ya, sehingga tidak menyebar ke orang lain. Oke, dan jangan lupa berdoa semoga wabah COVID-19 lekas pergi dari negara kita dan kita bisa kembali hidup bebas seperti biasa. Tetap semangat, jaga kesehatan ya.